Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang. Waktunya kapan, bila mana, di mana, bagaimana. Ya. Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya, atau potong aja kakinya, kan begitu. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita. Kalau kita melihara badan kita dengan baik, ekonomi badan kita akan sehat. Sama, badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan markup, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan pat gulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu saja, ya rusak, sakit. Nah, ini kita sedang perbaiki. Saya kira saudara-saudara, begitu banyak keputusan besar yang telah kita ambil, ya. Jadi saya rinci ini dalam sidang paripurna ini sebagai suatu tonggak evaluasi. What we have done, what we still have to do. Kita sudah mencapai ke sini. Ini untuk mendorong semangat kita. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikat untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang. Waktunya kapan, bila mana, di mana, bagaimana. Ya. Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya, atau potong aja kakinya, kan begitu. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita. Kalau kita melihara badan kita dengan baik, ekonomi badan kita akan sehat. Sama, badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan markup, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan pat gulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu saja, ya rusak, sakit. Nah, ini kita sedang perbaiki. Saya kira saudara-saudara, begitu banyak keputusan besar yang telah kita ambil, ya.
Eh, jadi saya rinci ini dalam sidang paripurna ini sebagai suatu tonggak evaluasi. What we have done, what we still have to do. Kita sudah mencapai ke sini. Ini untuk mendorong semangat kita. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikat untuk untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang. Waktunya kapan, bila mana, di mana, bagaimana. Ya. Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya, atau potong aja kakinya, kan begitu. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita. Kalau kita melihara badan kita dengan baik, ekonomi badan kita akan sehat. Sama, badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan markup, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan pat gulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki. Saya kira saudara-saudara, begitu banyak keputusan besar yang telah kita ambil, ya. Jadi saya rinci ini dalam sidang paripurna ini sebagai suatu tonggak evaluasi. What we have done, what we still have to do. Kita sudah mencapai ke sini. Ini untuk mendorong semangat kita. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikat untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui, saudara-saudara sekalian.